Bapak Ibu sekalian, eh, ini adalah barangkali pengalaman kecil dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Kami memulai upaya membangun pengolahan terpadu dalam skala DAS itu kurang lebih sekitar 23 tahun yang lalu. Jadi sebelum ada regulasi apapun terkait dengan pengolahan DAS, kami sudah memulainya. Kemudian kita sudah memulai pembayaran jasa lingkungan itu juga sudah 20 tahun yang lalu. Kita mulai sejak 2005. Eh, ini juga kita mulai sebelum ada regulasi-regulasi yang terkait dengan pembayaran jasa lingkungan hidup di Indonesia. Eh, Das Cidano bukan das yang besar, Bapak Ibu. Mungkin salah satu das kecil di Provinsi Banten. Hanya saja dari sisi sumber daya air, Das Cidano punya peranan yang cukup penting dalam mendukung berbagai upaya pembangunan ekonomi di Provinsi Banten. Garis merah itu adalah batas Das Cidano yang luasnya kurang lebih 22.620 hektar. Eh, ini gambar bersejarah buat kami. Dulu ketika kita memulai membentuk forum, itu kita menuduh PT. Oh, saya ditemani Pak Rahadi. Silakan berdiri Pak Rahadi. Eh, ini dia dari Pak Rahadi ini dari PT Krakatau Tirta Industri nanti yang akan bantu saya menjawab terkait dengan kenapa KTI mau membayar jasa lingkungan selama puluhan tahun. Gambar ini gambar bersejarah karena ketika kami memulai menginisiasi pembentukan forum, kita curiga kalau perusahaannya Pak Rihadi itu ngambil air langsung dari Cagar Alam Rawadanau, gitu. Eh, jadi yang unik dari Das Cidano itu biasanya kalau kawasan konservasi adanya di atas di pucuk-pucuk gunung. Nah kalau kami di Das Cidano itu kawasan konservasinya itu ada di tengah, ada di middle stream. Dan kebetulan statusnya cagar alam, punya undang-undang sendiri. Dan itu derajat konservasi paling tinggi di negeri kita yang diakui itu adalah cagar alam. Ya, jadi taman nasional, taman wisata dan segala macam tuh derajatnya masih di bawahnya. Yang paling tinggi itu eh, cagar alam. Nah, eh, ternyata setelah melewati cagar alam Rawadanau itu ada air terjun namanya Curug Betung. Jadi Curug Betung inilah yang memutuskan ekosistem kawasan rawa dengan kawasan sungai yang di hilirnya. 600 meter sebelum muara itu ada rumah pompa yang dimiliki PT Krakatau Tita Industri yang memompa air sejauh 28 kilometer ke Cilegon dari muara Sungai Cidanau. Ini eh, kondisi sosial ekonominya. Bapak Ibu bisa lihat sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pendidikan, tetapi penguasaan lahannya rata-rata di bawah 0,2 sampai dengan 0,5 hektar per kakak. Jadi kita bisa bayangkan betapa sulitnya mereka membangun ekonomi dengan penguasaan lahan yang sesempit itu. Gitu. Ini agak delay. Kemudian mengapa kami melestarikan Das Cidano? Pertama bahwa eh, Cagar Alam Rawadano seluas 1 hektar itu merupakan satu-satunya yang di Pulau. Jadi itu kawasan konservasi endemis yang masih tersisa dan menurut beberapa catatan Belanda itu bagian dari sisa kaldera Gunung Berapi Purba yang ledakannya tidak tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Ada banyak sekali keanekaragaman hayati di dalam ekosistem rawa, diantaranya masuk dalam konvensi Cartagena. Kemudian yang kedua adalah sumber air baku. Bapak Ibu bisa bayangkan ada 142, sekian triliun untuk periode 2020 sampai 2024 investasi yang ada di kota Cilegon. Airnya bergantung dari Das Cidano. Jadi kalau Das Cidano rusak, kemudian
air semakin banyak terbuang ke laut karena ada terjadi perubahan ekosistem dari rawa menjadi daratan, kami tidak lagi punya reservoir alam yang cukup memenuhi kebutuhan kota Cilegon dan sekitarnya. Yang kebutuhannya mencapai 1.700 dan diproyeksikan 2.800 pada 2034 nanti. Ini logika link permasalahan kenapa kami serius mengurus Cidanau. Jadi kalau ada faktor-faktor pemicu kemudian menimbulkan masalah yang paling kita takutkan itu adalah tereduksinya fungsi cagar alam. Jadi kalau sampai terjadi perubahan ekosistem dari rawa menjadi daratan, konsekuensinya adalah akan lebih banyak air yang terbuang ke laut. Itu kerugian besar buat kami. Karena sekarang ya PU nggak perlu bangun bendungan di kami. Karena eh, cekungan rawa danau dengan outletnya air terjun Curug Betung itu menampung puluhan juta kubik air yang tersimpan dengan baik gitu loh. Dan satu-satunya outlet adalah Sungai Cidanau yang bermuara di Selat Sunda. Nah, kalau sampai terjadi fungsi cagar alam tereduksi, kita akan kehilangan biodiversity. Kita akan kehilangan nilai konservasi yang saya pikir akan unpredictable value-nya untuk mendukung hidup kita. Kemudian fungsi reservoir yang hilang, ada biaya yang lebih tinggi karena KTI harus mencari sumber air lain untuk mencukupi kebutuhan industri yang menjadi konsumennya. Kenapakah? Ya, ini konsep kelembagaan dan isunya. Jadi kami di Cidanau itu punya tiga isu. Pertama adalah pengolahan terpadu DAS. PP-nya ada PP 37 2012 dari Kehutanan. Kemudian yang kedua adalah Payment of Environment Services, pembayaran jasa lingkungan. Belakangan ada PP 46 2017. Kita sudah memulai mekanisme ini 2005. Kemudian terakhir kemarin ada Peraturan Menteri LH 2 2005 terkait dengan pembayaran jasa lingkungan. Kemudian yang ketiga, isu yang ketiga adalah pelestarian cagar alam rawa danau. Karena rawa danau berdasarkan Peraturan Presiden 60 2021 ditetapkan sebagai salah satu danau situ rawa prioritas nasional. Jadi kami punya tiga isu yang dikelola oleh forum, dikoordinasikan oleh forum gitu loh. Untuk membangun pengolahan terpadu DAS. Jadi tiga isu ini yang punya landasan hukum masing-masing gitu loh. Kemudian kita coba komunikasikan di forum gitu loh, agar semua pihak bisa sharing gitu loh, sesuai dengan kewenangan dan eh, fungsinya masing-masing. Kami mulai berdiri tahun 2002, jadi kita sudah 23 tahun gitu. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten. Kita beruntung karena Gubernur Banten yang pertama itu almarhum Pak Joko itu pernah bekerja di PU. Jadi ketika kita menyampaikan isu ini, isu pengolahan air, beliau menyambut baik dan kami mendapat dukungan cukup kuat dari Pak Gubernur saat itu. Ya, ini adalah Forno. Jadi ada banyak pemerintah di dalamnya, agak beda dengan komposisi TKPSDA yang 50-50 gitu. Kalau forum lebih terbuka, siapa aja yang mau bergabung, siapa aja yang mau mewakafkan waktu dan pemikirannya untuk DAS gitu. Kita sangat terbuka. Nah, di
kami itu semua ketua itu unsurnya dari pemerintah. Ada DLHK, Banten, ada Bapeda, ada PUPR. Kebetulan saya ditunjuk sebagai sekretaris. Kemudian ada pengarah dari berbagai sekda dan lembaga dari pusat. Kemudian kita punya 4 bidang. Tidak ada jasa lingkungan. Jadi setelah 2021 atau 22, jasa lingkungan berdiri sendiri, tidak lagi menjadi bagian dari bidang pengolahan jasa lingkungan di Cidanau. Ini fungsinya, jadi fungsinya tidak banyak, forum mendorong kerjasama multi pihak untuk pengolahan das. Jadi biasa kami berembuk dulu, tahun depan kita mau ngapain, kemudian kalau pertanian kita serahkan rencana kegiatannya ke institusi yang terkait dengan pertanian. Kalau pemberdayaan dengan pemberdayaan forum hanya merencanakan pelaksanaan kembali kepada dinas teknis masing-masing. Kemudian memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan pengolahan das, karena terus terang berbagai kegiatan di daerah itu batu dan pasirnya kebanyakan dari Cidanau tuh Pak. Yang sementara ini sedang diributkan oleh banyak orang karena truknya gede-gede itu kan. Nah itu sebagian dari Cidanau. Kemudian menjadi perantara. Jadi kita kadang-kadang masarin jasa lingkungan kepada perusahaan-perusahaan. Nanti kontraknya dengan lembaga pengelola jasa lingkungan. Gitu. Nah ini mekanisme perencanaannya. Biasanya kita mulai di rembuk warga. Warga maunya apa gitu di lahannya. Nanti kita kumpulin, dibahas di tim teknis, nanti diserahkan ke teman-teman tim teknis, di-share ke masing-masing OPD biasanya Pak. Jadi kita hanya merencanakan pelaksanaannya ada di OPD. Nanti biasanya akhir tahun kita evaluasi sama-sama. Nah ini pembayaran jasa lingkungan. Pembayaran jasa lingkungan itu menjadi salah satu alternatif ketika kita bicara konservasi. Jadi jasa lingkungan itu, kenapa saya bilang menjadi alternatif? Karena tidak dibiayai oleh pemerintah, gitu loh. Jadi aktornya jasa lingkungan di Cidanau itu ada perusahaannya Pak Riyadi itu, Krakatau Water Solution, sekarang namanya, dulu PT Krakatau Tirta Industri, salah satu anak perusahaan KS, ada PT Chandra Asri, dan ada Nippon Sukubai. Kemudian ada lembaga pengelola jasa lingkungan dan forum, itu sebagai intermediary. Kemudian ada kelompok tani hutan dan ada lembaga yang saya pimpin yang menginisiasi konsep ini kurang lebih 22 tahun, 25 tahun yang lalu. Kenapa jasa lingkungan menjadi alternatif gitu loh. Gitu. Eh di Biasanya kalau mekanisme pemerintah itu prosesnya kan dengan musren, Bangdes, Cam, kabupaten, provinsi gitu kan Pak. Tahapannya pasti begitu. Nah kalau ini enggak, kita mulai dari masyarakat. Masyarakat punya apa sih? Datang per kelompok-kelompok gitu. Nah sehingga masyarakat terlibat secara langsung gitu loh dalam mekanisme perencanaan pengolahan lahan milik mereka. Gitu. Nah kemudian manfaatnya juga mereka rasakan langsung karena mereka merencanakan sendiri, forum memfasilitasi gitu kan. Nanti teman-teman OPD, teman-teman perusahaan bantu bibit, bantu apa kalau mereka mau nanam dan segala macam. Dan yang jelas bahwa ada indikator yang harus dipenuhi dari masyarakat yang punya keinginan menjadi bagian dari skema ini. Kalau di Cidanau, indikatornya itu mereka tidak boleh menebang 500 batang pohon per hektar selama periode kontrak. Komposisi pohonnya 70% buah-buahan, 30% kayu. Kalau kita sih maunya terkait dengan air, misalkan terkait dengan konservasi, tentu 70% yang kayu ya Pak ya. Tapi masyarakat protes nanti kita makan apa. Dan itu menjadi pertimbangan kami sehingga dibalik kayunya 30%, pohon buah-buahannya 70%. Dan secara teori ada 4 jenis jasa lingkungan. Kemudian di permen kita ditambahin yang kelima itu lain yang hal apa jasa lingkungan lainnya. Tapi sejatinya hanya ada 4. Ada terkait dengan air, apakah dia air permukaan atau air tanah dalam. Undang-undangnya nggak jelas nih di kita kalau udah bicara air. Kasus KDM itu membuka mata kita bahwa ternyata PU ngurusin air tanah dalam juga gitu. Saya pikir hanya permukaan gitu kan.
Tapi itu challenge buat kita. Kemudian karbon ini kita masih menjadi urusan negara, gitu tidak bisa kita lakukan. Kemudian pemandangan alam yang indah, kita ke puncak macet-macetan gitu kan. Saya nggak tahu itu jasa lingkungannya macet atau jasa lingkungannya keindahan puncak gitu kan. Tapi eh, itu adalah eh, bukti bahwa pemandangan yang alam yang indah itu merupakan hasil dari proses banyak orang. Dan orang yang melakukan upaya membuat pemandangan alam yang indah itu tentu belum tentu juga dapat jasa lingkungannya, uangnya. Karena yang pasti yang dapat uangnya dari travelnya, hotelnya, restorannya. Yang bikin tempat itu indah belum tentu tuh Pak dapat uangnya. Kemudian yang keempat adalah biodiversity. Nah, ini juga di Cidanau sudah ada. Jadi di Cidanau sudah ada dua jenis, ada air, ada kehati. Kemudian mengapa pembayaran jasa lingkungan tadi saya sudah sampaikan. Jadi ini ada salah satu solusi gitu loh, alternatif ketika kita bicara konservasi tanah dan air. Ini struktur tadi yang saya sampaikan, Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan Hidup, didirikan oleh wakil-wakil dari pemerintah daerah, ada dari provinsi, dari Kabupaten Serang, dari Rekonversi Bumi, dari Krakatau Tirta Industri, dan dari perwakilan Kabupaten Pandeglang. Mereka bersepakat menunjuk Pak Hardono sebagai direktur. Ini masih belum lengkap karena kita baru mulai 2021. Kemudian uang yang dikelola masih belum banyak, jadi bidang-bidang lain belum kita bangun. Ini hubungan antara forum dan lembaga pengelola jasa lingkungan. Jadi buyer itu adalah pemanfaat jasa lingkungan, seller itu adalah penyedia. Jadi lembaga pengelola jasa lingkungan itu negosiasi dengan baik dengan pemanfaat maupun dengan penyedia. Nanti ada kontrak, ada transaksi, ada audit dan segala macam. Begitu juga dengan penyedia. Nah, forum itu melakukan promosi, datang ke industri-industri, kemudian melakukan monitoring dan lain sebagainya. Ini skemanya. Jadi eh, ada 3 gunung sebagai water tower air di Banten. Kemudian berkumpul di Cagar Alam Rawadano, kemudian mengalir di Sungai Cidanau, kemudian dipompa ke KTI sejauh 28 kilo, warna merah itu. Dan itu dimanfaatkan oleh hampir 80-90% industri yang ada di kota Cilegon. Jadi kita bisa bayangkan, das Cidanau rusak, industri itu akan tidak punya air. Artinya kita akan punya persoalan banyak. Nah, ini mekanismenya. Jadi ada penyedia menghasilkan jasa lingkungan dimanfaatkan oleh KTI, salah satu pemanfaat. Kemudian bertransaksi, lembaga pengelola jasa lingkungan transaksi dengan KTI, transaksi dengan penyedia. Nah, kami berakhir 2024, jadi 2005-2009 itu satu periode 5 tahun, 5 tahun yang pertama. Kemudian kita sudah memasuki periode 5 tahun yang keempat sampai Desember 2024. Kemudian sesuai dengan Permen LH 2 2005 kita punya Juknis dan kita sekarang sudah punya 300 hektar lebih. Kita ada 13 kelompok tani hutan yang sudah masuk dalam skema ini. Nah, ini kelompoknya, ini pembayarnya. Jadi ada Chandra Asri, Asaima, Sirindo Mono Indonesia. Itu untuk air, ada 13 kelompok tani. Kemudian untuk keanekaragaman hayatinya ada 2 perusahaan, ada 2 kelompok. Gitu, Harapan Jaya. Jadi kurang lebih ada 700 petani dari 13 kelompok itu yang menjadi anggota dari kelompok tani hutan yang masuk dalam menjalankan skema PJLH di Cidanau. Dan ini dokumennya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu bisa lihat naskah kesepahaman antara Gubernur Banten dengan Direksi KTI itu 2004. PP 46 baru 2017. Permen LH-nya baru 2025. Jadi kita memulai sebelum ada regulasinya, Pak. Gitu. Nanti Bapak tanya bisa kenapa KTI mau bayar sementara regulasinya nggak ada. Kemudian ini perjanjian antara forum saat itu dengan KTI.
Ini perjanjian antara forum dengan petani. Dulu masih di angka 1,2 juta per hektar per tahun. Sekarang yang paling rendah itu 1,5 juta untuk air. Ada yang paling tinggi 1,750 yang sudah 20 tahun. Kemudian untuk kehati yang paling rendah itu 3 juta, yang paling tinggi 3,750,000 rupiah per hektar per tahun. Ini dampaknya, Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman kehutanan bilang konservasi, nanam terus banjir tapi tambah luas gitu kan, gitu. Nah, kami mendorong masyarakat mempertahankan 500 batang pohon per hektar. Kemudian paling tidak ada 12.500 pohon yang ada di kawasan 25 hektar. Tetapi kalau kita hitung, itu rata-rata di atas 12.500. Alasannya banyak. Sayang, karena udah besar-besar kan Pak. Itu. Terus kalau misalkan kita tebang, nanti eh, ya dia sangat sayang. Tapi ada juga yang berpikir itu deposito. Jadi kalau dia mau nikahin, mau nyokolahin, segala macam dia nebang. Gitu. Jadi rata-rata di atas 12.500. Kemudian tanpa kita intervensi, mereka bersepakat sendiri sampai membangun infrastruktur. Jadi ada jembatan putus, segala macam, air bersih itu mereka bangun dengan menyisihkan dari jasa lingkungan. Kemudian sekarang mereka sadar betul dulu kita bilang, Pak jangan nebang pohon ya, nanti Bapak nggak punya air. Ah Pak, air mah dari Tuhan gitu. Itu ketika kita mulai. Tapi setelah 10 tahun, iya Pak benar. Sekarang kami punya air, walaupun pernah 8 bulan mereka mengalami kemarau. Hanya debitnya lebih kecil, tapi mereka nggak perlu jalan lagi 2 kilo, 3 kilo untuk dapat air bersih. Nah itu yang dirasakan dampak dari PJLH. Nah, kita punya masalah dengan PJLH Bapak Ibu. Saya mohon masukan dan dukungan dari Bapak, apa sih yang seharusnya kami lakukan. Jadi sebenarnya presentasi paling penting poinnya di sini, buat saya. Jadi sejak 2024, KTI selesai, kelanjutannya tidak ada. Jadi keberlanjutan PJLH Cidana itu terancam. Karena sejak ada kebijakan BJPSDA dari Kementerian PUPR, KTI harus bayar ke Jasa Tirta. Dua. Nah, Jasa Tirta sampai hari ini masih belum memberikan maunya apa gitu loh untuk melanjutkan pembayaran jasa lingkungan yang sudah dilakukan KTI selama 20 tahun. Jadi dulu sebelum ada Jasa Tirta, KTI bayar ke petani melalui forum. Ya, tadi nilainya udah. Jadi uang yang dikelola forum tuh selama 20 tahun tuh hampir 8 juta, 8 miliar kurang lebih yang diberikan ke petani. Nah, sejak 2025 ada BJPSDA diberlakukan di Cidanau, ini stop, ini berhenti. Jadi kita nggak, ini kita mau lanjut mau nggak. Makanya saya bilang kalau KTI bilang saya mau berhenti ya bayar jasa lingkungan, I don't have willing anymore gitu, for willingness to pay willingness to pay. Kita semua ngerti. Tapi ini yang memberhentikan jasa lingkungan Cidanau itu regulasi gitu loh. Dalam tanda petik pemerintah gitu. Jadi kita mau gimana nih? Melawan, mau demo gitu kan karena saya LSM nanti bawa petani rame-rame ke Patimura gitu misalkan. Atau ada solusi lain gitu kan. Nah ini yang jadi masalah kita. Jadi ini pertanyaan dan harapan kami di Cidanau. Apakah regulasi di negeri ini saling membunuh gitu? Pak kuat-kuat, Pak aing-aing gitu kalau kata orang Sunda. Atau kita coba sinkronkan, integrasikan. Sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa terus berjalan berdampingan. Oleh karena itu, videonya KDM itu buat saya menjadi sesuatu yang menarik. Ketika ada ya AMDK, perusahaan AMDK bayar ke PDAM, bayar ke Jasa Tirta 2 gitu kan. Jadi sebenarnya PU itu urusan air tanah dalam atau air permukaan. Karena ada PP SDM mengatur detail terkait dengan air tanah dalam dan cekungan air tanah gitu. Nah, oleh karena itu tadi kenapa di sesi sebelumnya saya bilang udah deh kita sepakat aja bikin satu kementerian yang ngurusin air mulai dari hulu sampai hilir. Karena kalau kita mau bicara banjir sekalipun kalau kita masih nanganin water set-nya sepotong-sepotong sesuai dengan kewenangan yang ada, saya jamin nggak akan selesai-selesai. Oleh karena itu
hulu hilir itu jangan hanya diomong-omongin, gitu, tapi diimplementasikan, diintegrasikan pengolahannya. Forum bisa menjadi wadah, entah wadahnya forum atau TKPSDA, gitu, untuk kita bicara membangun kesepakatan-kesepakatan pengolahan. Tetapi itu betul-betul dilaksanakan dengan niat baik membangun bangsa, gitu. Itu yang paling penting. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.